Pada tahun 1935, Einstein menulis sebuah makalah yang menarik perhatian banyak fisikawan. Makalahnya ditulis bersama rekannya, Nathan Rosen. Dalam makalahnya ini digambarkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua realitas yang disebut dengan Rosen Bridge atau Jembatan Rosen. Lubang cacing digambarkan sebagai terowongan sempit untuk memperpendek perjalanan manusia ke bagian lain alam semesta ke semesta lain, hingga ke dimensi yang berbeda. Namun pembuktian objek hipotesis ini sangat menantang. Kalaupun ada, wormhole diyakini sulit dijadikan lintasan perjalanan antar ruang dan waktu. Konsep tentang perjalanan melalui lubang cacing atau wormhole menggunakan pesawat antariksa seperti yang digambarkan Les Boussinas untuk NASA tahun 1998 secara teoristis mungkin. Jika lubang cacing atau wormhole benar-benar ada, objek astronomi itu kemungkinan besar mampu membelokkan cahaya, sama seperti lubang hitam alias black hole. Lubang cacing juga diyakini mampu memperbesar objek jauh di belakangnya hingga 100.000 kali lebih besar. Petunjuk ini bisa menjadi landasan dasar untuk mencari atau membuktikan keberadaan lubang cacing di alam semesta. Lubang cacing adalah objek astronomis yang diyakini keberadaannya menurut perhitungan matematika berdasarkan teori relativitas umum yang dikembangkan oleh Einstein. Lubang cacing digambarkan sebagai terowongan sempit dengan kedua ujungnya yang lebih lebar. Mirip seperti dua buah corong yang ujung bagian kecilnya saling terhubung. Terowongan ini diyakini bisa menjadi jalan pintas untuk mengunjungi bagian alam semesta lain yang sangat jauh. Bayangkan alam semesta ini ibarat selembar kertas yang dihamparkan. Tapi ingat, ini hanya ibarat, bukan bentuk alam semesta yang sesungguhnya. Jika kalian berada di satu titik bagian atas, di salah satu ujung kertas dan ingin melakukan perjalanan ke titik bagian bawah kertas di ujung yang lain, normalnya kalian harus menyusuri sepanjang ukuran kertas itu. Nah, perjalanan itu tentu sangat jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, jika kertas tersebut dilekukan dan mendekatkan kedua titik di ujung kertas, akan terbentuk lubang cacing. Nah, lubang cacing ini yang akan menjadi terowongan yang memperpendek perjalanan dan mempersingkat waktu kita menyusuri alam semesta. Konsep dua dimensi tentang pembentukan lubang cacing yang memperpendek perjalanan di alam semesta yang luas. Saat alam semesta dilekukan, terbentuklah lubang cacing sehingga perjalanan normal yang panjang bisa dipangkas menjadi lebih pendek. Dalam beberapa film fiksi ilmiah, lubang cacing digambarkan sebagai lorong ruang dan waktu, tempat manusia bisa berpindah ke bagian lain di alam semesta, atau justru ke alam semesta yang lainnya. Bahkan, lubang cacing juga sering digambarkan sebagai mesin waktu yang bisa membawa manusia jauh ke masa lalu atau justru melompat jauh ke masa depan. Walaupun itu terkesan indah dan futuristik, perjalanan melintasi lubang cacing tidak seindah dan semudah itu. Kerumitan perjalanan antar dimensi ruang dan waktu dalam lubang cacing itu terjadi karena kecilnya ukuran lubang cacing. Space menyebut ukuran lubang cacing purba sangat mikro, sekitar 10⁻³ cm. Seiring mengembangnya alam semesta, ada kemungkinan ukuran lubang cacing tersebut membesar. Tapi selain ukuran, masalah lain berasal dari rendahnya stabilitas lubang cacing. Lubang cacing yang digagas oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935 yang disebut sebagai jembatan melalui ruang dan waktu diprediksi tidak akan banyak berguna untuk mendukung perjalanan antar dimensi karena objek tersebut akan runtuh dengan cepat. Untuk membuat lubang cacing itu stabil hingga bisa dilintasi manusia, dibutuhkan jenis materi yang sangat eksotis dan tidak jelas apakah jenis materi tersebut ada di alam semesta. Jenis materi eksotis itu, menurut Profesor Fisika Teoritis Universitas Oregon, Amerika Serikat, Stephen Su,
tidak sama dengan materi gelap atau antimateri. Materi itu harus mengandung kerapatan energi negatif dan tekanan negatif yang sangat besar. Jika lubang cacing mengandung materi eksotis itu dalam jumlah banyak atau dilakukan penambahan materi eksotis secara artifisial, secara teoritis, lubang cacing bisa dimanfaatkan untuk pengiriman informasi atau manusia menggunakan pesawat antariksa. Meskipun secara teoritis mungkin, banyak fisikawan juga meragukan bahwa lubang cacing benar-benar bisa dilewati manusia. Penambahan materi eksotis memang bisa menjaga kestabilan lubang cacing, tetapi penambahan materi itu juga berkemungkinan mengacaukan gerbang lubang cacing sehingga perjalanan manusia menjadi tidak aman. Selain itu, lubang cacing juga diragukan bisa menjadi mesin waktu yang bisa membawa manusia mundur ke belakang di awal-awal alam semesta atau maju ke masa depan. Ahli kosmologi Stephen Hawking termasuk ilmuwan yang mendukung gagasan ini. Lubang cacing bukanlah cara untuk kembali ke masa lalu, tetapi hanya jalan pintas yang membuat alam semesta yang jauh menjadi lebih dekat. Begitu kata Stephen Hawking. Hingga kini lubang cacing itu belum terbukti. Namun, ilmuwan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memahami teori tersebut, serta memperkirakan seperti apa bentuk objek langit eksotis tersebut. Meskipun hal itu belum terbukti, para ilmuwan yakin keberadaan objek tersebut, mengingat kondisi serupa juga pernah terjadi pada lubang hitam yang baru saja dibuktikan eksistensinya setelah lebih 1 abad sesudah teorinya dibangun. Dalam jurnal Physical Review pada Januari 2023 lalu, fisikawan dari Universitas Jizhou di Hunan, China, yang bernama Lihua Liu, memimpin studi untuk memodelkan lubang cacing dari bola bermuatan listrik dan mengamati pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Simulasi itu dilakukan untuk melihat apakah lubang cacing bisa dideteksi berdasarkan efek yang diamati pada lingkungan sekitarnya. Dari pemodelan itu, diketahui bahwa lubang cacing, kalaupun ada akan menjadi objek yang sangat masif. Tingginya kemasifan lubang cacing itu membuat objek itu akan berperilaku seperti lubang hitam, yaitu mampu membelokkan ruang dan waktu, sehingga cahaya pun ikut berbelok. Pembelokan cahaya itu pada gilirannya akan memperbesar objek apapun yang terletak di belakang lubang cacing tersebut. Fenomena pembelokan cahaya oleh objek masif itu dikenal sebagai microlensing alias lensa mikro. Teknik ini sudah lama digunakan astronom dengan memanfaatkan galaksi atau lubang hitam untuk melihat objek-objek semesta yang sangat jauh, seperti bintang-bintang dan galaksi yang berasal dari alam semesta yang sangat jauh. Meskipun sama-sama bisa memperbesar objek, perilaku pembesaran objek oleh lubang hitam dan lubang cacing itu berbeda. Pelensaan mikro oleh lubang hitam akan menghasilkan 4 bayangan dari sebuah objek di belakangnya. Sementara pelensaan mikro oleh lubang cacing akan memberi 3 bayangan, dengan 2 bayangan redup dan 1 bayangan yang sangat terang. Namun, karena benar-benar langit juga menghasilkan efek lensa mikro, baik itu galaksi, lubang hitam, atau bintang, upaya mencari lubang cacing tanpa adanya petunjuk yang jelas untuk menentukan langkah awalnya dipastikan akan menjadi upaya yang sangat sulit. Fisikawan Universitas Texas di Austin, Amerika Serikat yang bernama Andreas Karch, pencarian efek lensa mikro akibat lubang cacing di tengah berbagai objek masif lainnya di alam semesta itu bagaikan mengidentifikasi suara lembut seseorang di tengah konser musik rock. Banyak ide untuk mengungkap lubang cacing,
Tetapi mewujudkannya dalam praktik observasi astronomi di alam semesta yang maha luas tentu tidak akan mudah. Sains dan teknologi yang ada saat ini memang belum memungkinkan untuk mendeteksi, menstabilkan, atau memperbesar lubang cacing. Namun, berbagai konsep telah dikembangkan oleh ilmuwan dengan harapan dapat diterapkan di masa depan. Meski tidak mudah, pembuktian lubang cacing tetap bukanlah hal yang mustahil. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa lubang cacing itu benar-benar ada? Atau bahkan kalian punya ide lubang cacing itu bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Oke, baiklah, kalian udah menyempatkan waktu untuk nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin komentar ya. Kita diskusi di bawah. See you guys.